Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun RPP yang sederhana atau satu lembar. Video ini diinspirasi dari banyaknya pertanyaan Bapak Ibu guru yang masih bingung bagaimana cara menyusun RPP yang satu lembar itu. Kemudian juga apakah kalau saya punya RPP yang lama masih bisa digunakan atau tidak. Nah, maka pada kali ini kita coba akan mengupas tentang kebijakan Merdeka Belajar terkait dengan penyederhanaan RPP. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya. Silahkan simak video saya berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Adapun pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar antara lain ujian sekolah berstandar nasional (USBN), yang kedua ujian nasional, yang ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Nah, pada video kali ini kita akan fokuskan pada kebijakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP itu menjadi salah satu kebijakan pokok dalam Merdeka Belajar, dan itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Mari kita bandingkan situasi saat ini dan arah kebijakan baru. Maksudnya situasi sebelum kebijakan Merdeka Belajar ini dan arah kebijakan baru. Dilihat dari formatnya, pada kondisi sebelumnya atau kondisi saat ini, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Dan arah kebijakan baru nanti, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Ditinjau dari komponennya, RPP yang lama atau kondisi saat ini memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Dan ini ternyata banyak guru yang mengeluh dianggap itu terlalu berat. Arah kebijakan baru hanya ada 3 komponen inti. Sedangkan komponen lain itu hanya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Komponen inti tersebut adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga asesmen atau penilaian. Sehingga dengan 3 komponen inti itu, 1 halaman saja bisa cukup atau memenuhi. Ditinjau dari durasi penulisan. Pada kondisi saat ini, penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Arah kebijakan baru, penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana RPP yang sebelumnya, RPP kondisi saat ini yang sudah Bapak Ibu guru buat? RPP yang kita buat saat ini itu kan mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Komponen RPP terdiri dari 13 komponen. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Yang kesembilan, metode pembelajaran. 10, media pembelajaran. 11, sumber belajar.
12 langkah-langkah pembelajaran, dan yang ke-13 penilaian. Nah, itu format RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, kemudian dalam rangka implementasi pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar tersebut, Mendikbud telah mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Hal ini mengandung makna bahwa acuan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu tidak dicabut tapi tetap bisa digunakan. Hanya ini ada susulan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Adapun isi surat edaran tersebut ada 4 pokok. Yang pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa atau murid. Yang kedua, komponen RPP dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang berjumlah 13 tadi, yang menjadi komponen inti dari 13 itu adalah 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Itu yang wajib dilakukan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Nah, ini kita bisa menggunakan alur pikir. Ketika kita mau mengajar, itu kita harus menetapkan dulu tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kita hari itu apa. Nah, jadi dengan RPP itu kita harus menetapkan tujuan yang akan kita capai. Setelah tujuan itu ditetapkan, maka kita membuat skenario langkah-langkah untuk mencapai tujuan tadi. Nah, setelah langkah-langkahnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan, maka kita melakukan evaluasi atau menilai ketercapaian tujuan tadi. Nah, ini alur berpikirnya mengapa 3 hal itu menjadi komponen inti. Nah, sedangkan komponen yang jumlahnya 10 dari 13 tadi itu hanya bersifat pelengkap. Artinya boleh dipakai, boleh tidak. Itu bebas kepada guru. Yang ketiga, sekolah atau kelompok guru mata pelajaran maupun individu bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya kelompok siswa. Jadi kita diberi kebebasan. Ya, yang penting 3 komponen inti tadi ada dalam RPP kita. RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan edaran ini. Artinya, Bapak Ibu yang sudah membuat RPP dengan acuan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu bisa digunakan. Bisa juga disederhanakan sesuai dengan edaran ini. Nah, ada beberapa pertanyaan terlampir dalam surat edaran tersebut. Yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Jawabannya, guru-guru itu sering diarahkan untuk membuat RPP dengan rinci yang menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid atau siswa? Ya, memang di surat edaran tadi menggunakan bukan kata siswa tapi kata murid. Efisien itu berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Jadi intinya itu berorientasi pada murid. Yang ketiga, apakah RPP dapat dibuat dengan singkat? Misalnya 1 halaman, bisa saja. RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya hanya 1 halaman, asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Tidak ada persyaratan jumlah halaman dalam RPP. Yang keempat,
Apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Tidak ada standar baku untuk format penulisan RPP. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Ketika ada beberapa contoh RPP itu hanya menginspirasi, bukan format yang baku, tapi itu inspiratif aja untuk memberi inspirasi Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru diberi kewenangan mengembangkan, tapi dengan kata kunci dalam RPP itu mengandung 3 komponen inti tadi. Bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru? Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya atau yang menggunakan acuan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, karena Permendikbud itu tidak dicabut, itu bisa digunakan. Tapi guru juga dapat memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid, artinya mengacu pada surat edaran Mendikbud ini. Yang keenam, berapa jumlah komponen dalam RPP? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Komponen lainnya itu adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Nah, bagaimana cara menyusun RPP yang 1 lembar? Nah, berikut ini Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang bisa kita tuliskan dalam RPP. Yang pertama, judul RPP tentunya ada, walaupun itu mungkin sebagai komponen pelengkap. Yang kedua, tuliskan identitas sekolah, misalnya SMP mana. Yang ketiga, mata pelajaran, tuliskan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, apakah matematika, IPA, IPS, prakarya, dan lain-lain. Yang keempat, tuliskan kelas atau semester, kelas berapa, semester berapa. Dan tuliskan materi pokok apa yang akan kita ajarkan dalam RPP tersebut. Kemudian tuliskan juga alokasi waktu, berapa pertemuan kita akan menggunakan RPP ini. Kemudian tuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi tujuannya apa saja akan kita capai dalam pembelajaran menggunakan RPP tersebut. Ini kita turunkan dari kompetensi dasar ya, dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi mungkin dalam format yang lama. Kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, tuliskan langkah-langkah pembelajaran. Kalau kita mau menggunakan model yang sederhana 1 lembar, maka beberapa pertemuan itu kita rangkum dengan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan sebagainya, tapi tidak rinci dengan adanya kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Tapi kita tuliskan garis besar saja pembelajaran pada pertemuan 1 apa, pada pertemuan 2 apa, pada pertemuan 3 apa, dan sebagainya. Kemudian tuliskan penilaian yang akan digunakan. Nah, ini penilaiannya gambaran saja, baik penilaian sikap itu apa yang akan kita gunakan untuk menilai sikap, kemudian pengetahuan apa yang akan kita gunakan, tekniknya apa, kemudian pada penilaian keterampilan menggunakan teknik apa. Nah, itu langkah menyusun RPP yang 1 lembar, artinya RPP yang betul-betul disederhanakan, tidak ditulis secara rinci. Beberapa contoh RPP inspiratif akan kami sajikan dalam video kami yang berikutnya. Tolong ditunggu video kami, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya supaya Bapak Ibu tahu kalau ada video terbaru dari saya. Demikian tadi video tayangan tentang cara membuat RPP yang 1 lembar. Bagaimana Bapak Ibu masih kesulitan?
Nah, untuk tayangan video berikutnya kami akan memberikan contoh RPP inspiratif sebagai contoh untuk Bapak Ibu bagaimana menyusun RPP-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.